Terima kasih Pak Erlizar, Rizal, Pak Mulyawan, juga Pak Iqbal dan Pak Azhari yang masih di studio di Sub Aceh. Saya Zainal Arifin M. Nur, kemudian ada Kurnia Hadi Hasan di samping saya di studio Serambi FM di batas kota Banda Aceh. Terima kasih saudara Lun yang masih uh, setia mengikuti acara ini melalui Facebook serambinews.com dan berbagai jaringan media sosial milik Serambi Group maupun di Sub Aceh. Kita akan melanjutkan nanti, tapi ini Pak Erizal ada satu pertanyaan yang masuk ke Facebooknya ya. Ada pertanyaan dari Pak Bustami ini di Aceh Timur. Ini saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Terminal yang ada di Kuta Binjai, Aceh Timur, kenapa nggak difungsikan? Di mana ada kendalanya? Ini beliau bertanya. Mungkin dijawab singkat saja. Nanti kita akan masuk ke presentasinya, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Jenol. Ini Saudara Lun, rekan Moda. Ini sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, kami mengelola 9 terminal yang telah diserahkan kepada pemerintah provinsi. Iya. Dan ini juga sebelumnya berasal dari kabupaten kota. Dan kami sampaikan juga bahwa terminal tipe B, fungsi utamanya adalah melayani AKDP. Dan terminal tipe A melayani antar kota, antar provinsi, dan tipe C melayani angkutan pedesaan dan perkotaan. Yang kita di Aceh Timur ini saya rasa mungkin masih dikelola oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Iya. Hal ini tidak relevan walaupun saya harus menjawab ini ya Pak. Iya, betul. Terima kasih. Ya, mungkin itu Pak Bustami ya, bahwa ini terminal di Kuta Binjai Aceh Timur masih di bawah Pemkab. Artinya dia tipe C, bukan di bawah UPTD terminal tipe B Aceh. Begitu Pak ya. Demikian Pak Bustami jawabannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lainnya, silakan dikomentari di laman Facebooknya serambinews.com. Silakan dilanjutkan Pak Erizal untuk kita presentasikan tentang program modernisasi terminal tipe B Aceh. Baik, saya lanjutkan Pak Jenal, yang baik rekan Moda dan Saudara Lun. Ini kayaknya yang perlu kami clearkan kembali terkait dengan kategori-kategori terminal. Ini yang tipe A yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Itu yang melayani angkutan kota antar provinsi terdapat 5 sampai dengan sini 5 terminal. Yang pertama tipe A Batok yang berada di Kota Banda Aceh. Kemudian tipe A Lusmawe yang berada di Banda. Kemudian tipe A-nya Langsa, Kota Langsa. Kemudian terminal tipe A di Takengon yang berada di Payailam. Dan terminal tipe A di Melabu, di Aceh Barat. Yang melayani AKAP, angkutan antar provinsi. Kemudian yang tipe B masih 9 yang kita kelola, alhamdulillah ini menuju 10 nih Pak. Iya. Dan selebihnya ini kami sampaikan juga. Kita harapkan juga ini dari bagi terminal-terminal yang masih melayani, utamanya melayani AKAP sesuai dengan perundang-undangan, mungkin bisa kita kerjasamakan dengan Sub Aceh sesuai kewenangan. Kalau memang melayani AKAP, ya nanti kami lah, insya Allah kami akan yang tindak lanjuti untuk penyelenggaraan pelayanan terminal tipe B-nya. Dan apabila itu memang melayani angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan, ini memang miliknya pemerintah kabupaten, kabupaten kota. Baik, kita fokus pembicaraan kita, diskusi kita mungkin yang tipe B ya, Pak Jenderal ya, kita lanjutkan terhadap isu-isu penting yang berkembang pada 9 terminal yang kita miliki sekarang. Itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, perumpamaannya sebagaimana warung kopi lama itu yang sudah ditinggalkan. Kadang toiletnya nggak ada, untuk utama itu, kemudian mejanya juga terbatas.
Nah, Iya. itu juga menjadi persoalan di terminal kita, fasilitasnya kurang, kemudian toiletnya kita akui juga masih sangat-sangat terbatas lah kalau dipakai untuk keseharian. Kemudian ini ada tren malah yang angkutan umum ini malah semakin lama makin menurun jumlahnya. Dan ini Hmm. mengakibatkan keteraturan jadwal angkutan ini menjadi tidak jelas. Dan tidak reliable nih Pak. Bagi masyarakat tidak bisa bergantung. Nih. Kalau mau berangkat jam 9, tahu-tahu rupanya nggak ada busnya atau angkutannya. Hmm. Kemudian persoalan atau isu yang lain adalah lokasinya. Terkadang lokasinya memang uh, kurang representatif terhadap pelayanan angkutan. Kemudian Ya. ini juga persoalan yang krusial di kami, yaitu SDM yang belum memadai. Itu satu-satu terminal rata-rata hanya diisi oleh 5 sampai 6 personil. Satu terminal yang lumayan besar, tapi tugas kita hanya sejumlah kecil itu. Dan ini juga membutuhkan peningkatan melalui training yang belum kita jalankan. Nah, isu-isu penting inilah yang akan kita modernisasi, Pak. Kita Ya. rangkum sistem manajemen yang lebih modern dalam pelayanan terminal. Ini kami sampaikan juga karena ini kita UPTD. UPTD kita sangat menjadi ujung tombak dalam pelayanan bagi masyarakat dari Dispatch. Nah, pelayanan-pelayanan yang ada di terminal ini sekalian sosialisasi nih Pak. Mudah-mudahan masyarakat bisa mengenal lebih dekat terminal, kemudian bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan fasilitas yang ada. Itu yang pertama terkait dengan lalu lintas dan perparkiran kita bagi angkutan umum, bagi angkutan pribadi juga bisa memanfaatkan perparkiran yang ada. Kemudian kita sediakan juga musola, walaupun saat ini memang kondisinya terbatas. Kemudian toilet, kantin, loket untuk pembelian tiket, dan juga gedung terminal untuk ruang tunggu. Dan rencana ke depan juga dalam modernisasi akan kita tingkatkan, kita optimalkan untuk tempat istirahat sopir, perbengkelan, dan fasilitas ATM center. Bagaimana perbandingan yang tradisional, yang modern, yang lama dengan yang modern? Ini sedikit memberi gambaran bagi rekan Moda dan Sidaralun. Ini yang pertama terkait karcis itu akan kita, insya Allah kita sedang desain nih Pak, kita siapkan pembayaran yang di terminal dengan berbasis e-payment sebagaimana gambaran yang kita dapatkan di pintu tol. Gitu. Ya. Ini sedang kita persiapkan menuju fasilitas yang lebih modern dalam hal pembayaran karcis. Dan perlu kami sampaikan juga, kanun untuk retribusi untuk pungutan di terminal sudah dikanunkan dan memang kita sampai saat ini belum kita lakukan pemungutan retribusi. Menimbang dan mengingat keadaan fasilitas di terminal kita sendiri memang yang sangat terbatas, jadi pelayanannya yang kita akui juga memang sangat rendah, di mana prinsip-prinsip retribusi adalah mengajak atau mengikut sertakan masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas pemerintah. Jadi kalau memang kondisi kita masih terbatas, kami merasa belum perlu mengikutkan masyarakat untuk sama-sama menanggung lah biaya yang dikeluarkan pemerintah. Jadi untuk sementara kita tetap tanggung di pemerintah Aceh, kita tetap menanggungnya. Kemudian kembali ke prinsip pengelolaan yang modern, itu di mana di terminal kita melakukan juga pengawasan melalui pencatatan yang tradisionalnya berupa pencatatan petugas kita yang buat di depan pintu masuk kemudian mencatat.
perlunya adalah untuk pengawasan terhadap angkutan umum. Nah, ini fungsi yang vital di kami juga, pengawasan terhadap angkutan umum. Ya, sebagaimana umpama yang saya sampaikan tadi, warung kopi, ya, kalau udah ditinggalkan, kenapa nggak ditutup saja? Ya, terminal nggak bisa seperti itu, karena kita masih melakukan, mesti menjadi checkpoint terhadap pengawasan angkutan umum. Kemudian selanjutnya pencatatan ini akan kita terapkan secara modern menggunakan aplikasi dan berbasis teknologi informasi, Pak. Ya. Kemudian untuk pembayaran kita siapkan nanti juga sistem barcode atau license plate recognize kamera, Pak. Ya. Dan ini sudah kita siapkan beberapa tempat kamera yang dapat merekam dan membaca langsung plat kendaraan, sehingga ini menjadi database kita dan jadi bahan untuk pengawasan. Kemudian selanjutnya terminal tradisional itu menyampaikan informasi melalui papan-papan yang sederhana, tetapi insya Allah ke depan kita siapkan papan display yang versi elektronik dan computerized. Nah, informasi ini juga perlu bagi masyarakat untuk memberitahukan ketersediaan angkutan, kemudian juga informasi umum lainnya dari pemerintah. Jadi bisa disampaikan melalui display-display yang kita siapkan nanti di terminal. Berikutnya, pengawasan angkutan umum ini akan kita tambah juga dengan pengawasan CCTV tentunya. Jadi selain merekam plat kendaraan, juga akan menjadi fasilitas utama untuk melakukan pengawasan, dan tentunya juga akan menjadi pengamanan, itu membackup keamanan di terminal. Ini trennya memang kalau dulunya terminal itu banyak preman, kemudian ya hal-hal carut marut serupa itu, tapi sekarang berubah, terminalnya jadi sepi. Ya, ditinggalkan orang. Nah, ini juga jadi PR kita. Dua-dua ini juga hal yang negatif. Banyak preman juga negatif. Kondisi sekarang mulai ditinggalkan juga negatif juga. Premannya hilang, tapi penumpang dan pelanggannya juga hilang. Ya. Baik, kemudian untuk layanan informasi ini juga menjadi instrumen penting bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Sebagaimana tema kita nih, Pak, Federal Rekan Moda, itu layanan informasi dan pengaduan yang akan kita siapkan di terminal. Artinya pengaduan ini, informasi ini silakan disampaikan nantinya. Kalau sementara memang belum tersedia secara khusus, bisa ke pemerintah Aceh atau ke Dinas Perhubungan Aceh langsung, sosial media kita yang ada. Ini akan menjadi bahan penting untuk kita terus memperbaiki diri dan terus memodernisasi. Ini kita pilih tema modernisasi ini, maksudnya ya tujuan nomor 7 tadi, yaitu melakukan, kalau dari arti kata modernisasi itu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Nah, ini masyarakatlah yang memberikan informasi dan tuntutannya kepada kami, dan insya Allah kami akan bersiap untuk memperbaiki diri dan bisa mengoptimalkan pelayanan yang ada. Kemudian terkait dengan fasilitas penyandang cacat, ini di terminal-terminal yang lama ini kayak masih dibilang kurang ataupun tidak tersedia. Ini merupakan isu penting dan bagi terminal modern untuk dapat memfasilitasi penyandang cacat dan ya bagi orang tua juga. Kemudian isu berikutnya terkait terminal tradisional yang belum memikirkan public space. Insya Allah kita siapkan nanti public space di terminal kita jadi tempat nongkrong gitu, Pak. Tempat nongkrong bagi anak-anak muda lah. Anak-anak muda untuk ngopi, internet corner, kemudian kita siapkan ya kafetaria yang
yang layak dan Wi-Fi zone. Jadi prinsip-prinsip modern ini sebagaimana perumpamaan saya sampaikan tadi, warung kopi lama itu berubah menjadi kafe-kafe yang lebih futuristik dan lebih menarik untuk disinggahi. Kemudian terkait dengan isu penting lainnya adalah ke depan bagaimana bagi kami untuk meningkatkan pelayanan terminal melalui revitalisasi terminal. Nah, revitalisasi yang akan kita lakukan meliputi hardware dan software. Kalau hardware itu yang kita maksud itu prasarana dan infrastruktur, kemudian software itu SOP-nya, SOP pelayanan terminal yang dilakukan. Dan dalam hal konsep desain yang revitalisasi yang kita jalankan, ini memang sudah kita canangkan di 2021, kita persiapkan dan memang sedang kita hitung nih Pak, kita sesuaikan pembiayaannya. Itu konsep desain akan melayani 3 kategori. Yang pertama pelayanan terhadap angkutan umum, kemudian terminal itu juga akan menjadi pelayanan bagi angkutan pribadi yang melakukan perjalanan jauh. Itu kalau lebih mudahnya sebagai rest area. Kemudian ini juga akan menjadi public space bagi warga kota. Ini yang kita harapkan. Kemudian di kelembagaan juga kita akan berubah menuju konsep-konsep yang lebih swasta nih. Mungkin di Pak Jenal akan lebih gampang memahami nih bagaimana kelembagaan swasta. Nah, kita memang dengan masih bercampur nih Pak. Karena kami UPTD itu fungsi pemerintahan ada, kemudian fungsi swasta juga sebagiannya ada. Ini dimana kepala dinas ini sudah menjadi top manager bagi kami itu menetapkan kebijakan-kebijakan sebagaimana warung kopi tadi, si punya warung kopi yang jadi manajernya menetapkan apa yang akan dijual. Nah, Bapak Kepala Dinas sudah menetapkan bahwa jenis pelayanan yang akan kita lakukan itu meliputi pelayanan terhadap keselamatan dan kelancaran di dalam lingkungan terminal. Kemudian kami harus mencapai kenyamanan dan kebersihan serta keindahan. Kemudian pelayanan terhadap keamanan dan ketertiban dan kehandalan bagi penumpang yang akan berangkat. Ini merupakan kebijakan yang sudah diterapkan oleh kalau istilah di swastanya menjadi top manager ya Pak Jenal. Mungkin gambarnya seperti itu ya. Iya, betul. Nah, di UPTD kami itu akan merancang ukuran-ukuran indikator-indikatornya serta menjaga quality assurance-nya. Nah, di sini setelah Kepala Dinas menetapkan keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kehandalan, sebagaimana warung kopi menetapkan produknya adalah kopi Arabica kelas A, kemudian kue terbaik, maka di kami harus merancang quality assurance. Artinya quality assurance-nya di warung kopi itu memastikan misalnya nih Pak, misalnya kalau si pekerja harus sampai jam 6 gitu. Ukuran yang lebih jelas. Terus kalau masa air panasnya harus 100 derajat gitu. Nah, di kita juga kita siapkan ukuran-ukuran yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan di unit-unit teknis kita yang ada di terminal. Kemudian selanjutnya di kita juga di terminal akan melakukan penerapan dalam pelayanan yang diselenggarakan. Nah, di sini juga SOP menjadi perlu bagi pelaksanaan di terminal. Standar operasional prosedur itu akan diterapkan dan diawasi oleh koordinator
terminal. Jadi terminal-terminal kita diketuai oleh seorang koordinator. Iya. Mereka bekerja dengan instrumen-instrumen yang sudah kita kita sampaikan dan kita tetapkan. Dan ini kemudian paradigma yang kita ingin kembangkan adalah paradigma baru. Artinya petugas terminal kita adalah petugas pelayan bagi masyarakat. Dan ini yang kita harapkan di sisi kelembagaan. Kemudian terkait infrastruktur, ini konsep desain bangunan ini sudah kita siapkan dan memang sedang kita finalkan, Pak. Iya, iya. Ini ya tema tetap tema futuristik sesuai tuntutan zaman. Betul. Modernisasi, Pak. Modernisasi ini mungkin bisa dilihat di slide bagi saudara rekan muda yang mungkin di radio mungkin ya, mungkin nggak kelihatan ya. Tapi sebagai gambaran ini adalah konsep-konsep yang mengusung futuristik dengan mengedepankan pelayanan terhadap rest area sebagai ruang publik di depan dan di belakang akan melakukan fungsi-fungsi pengawasan terminal. Jadi 3 fungsi utama ini yang sudah disampaikan sebelumnya akan dijalankan untuk diterapkan dan dibangun. Insya Allah, Pak, ini kita doakan dan kalau tidak semua terminal, minimal ada 1-2 terminal yang tertampung biayanya untuk kita laksanakan. Ya. Mungkin demikian, Pak Jenal.